Sobat Budayantara, tahukah kamu apa itu Les Bumi dan berdirinya kapan? Begini sejarahnya Sobat Budayantara. Tahun 1962 lahir sebuah organisasi penting dalam dunia seni dan budaya Indonesia, yaitu Les Bumi, Lembaga Seniman Budayawan Muslim Indonesia. Didirikan oleh tokoh besar seperti Jamaluddin Malik, Usmar Ismail, dan Nasrul Sani, Les Bumi hadir untuk menjadi wadah seniman muslim berkarya sekaligus menjaga nilai tradisi dan keislaman. Les Bumi tak hanya fokus pada seni, tapi juga meneguhkan identitas bangsa, menyeimbangkan pengaruh budaya asing, dan memperkuat akar budaya Nusantara. Dari film, teater, sastra, hingga musik, Les Bumi meninggalkan jejak berharga dalam sejarah kesenian Indonesia. Hingga kini, Les Bumi tetap menjadi inspirasi bagi seniman muslim untuk terus berkarya dan menjaga warisan budaya bangsa. Sobat Budayantara, sekarang kita berkunjung ke makam pendiri Les Bumi Usmar Ismail. Untuk mengenang jasanya, mari kita doakan beliau untuk diampuni dosanya dan diterima semua amal baiknya. Al-Fatihah. Tahukah kamu siapa bapak perfilman Indonesia? Dia adalah Usmar Ismail. Lahir di Bukit Tinggi tahun 1921, Usmar sejak muda sudah aktif di teater dan sastra. Tahun 1950, ia mendirikan Perfini dan melahirkan film Darah dan Doa, yang kemudian ditetapkan sebagai tonggak Hari Film Nasional. Tak hanya di layar lebar, Usmar juga berjuang di ranah budaya. Tahun 1962, bersama Jamaluddin Malik dan Nasrul Sani, ia mendirikan Les Bumi, wadah seniman muslim untuk berkarya sekaligus menjaga tradisi bangsa. Warisan Usmar Ismail bukan hanya film, tapi juga semangat untuk menjadikan seni sebagai bagian dari identitas Indonesia. Sobat Budayantara, sekarang kita bahas karya-karya Usmar Ismail. Nama Usmar Ismail tercatat dengan tinta emas dalam sejarah perfilman Indonesia. Sebagai salah satu pendiri Les Bumi dan dikenal sebagai bapak perfilman Indonesia, karyanya bukan hanya sekadar hiburan, melainkan juga cermin perjuangan bangsa. Film pertamanya yang monumental adalah Darah dan Doa tahun 1950. Yang menyisakan perjalanan pasukan Siliwangi. Film ini dianggap sebagai film nasional pertama. Hingga tanggal 30 Maret kini diperingati sebagai Hari Film Nasional. Karya-karya lain menyusul, seperti 6 Jam di Jogja yang merekam peristiwa serangan umum 1 Maret, Lewat Jam Malam yang mengkritisi dilema moral para pejuang pasca kemerdekaan, hingga Tamu Agung, sebuah satir politik yang brilian. Selain film, Usmar juga berkarya di bidang teater dan sastra, mendirikan kelompok sandiwara maya, serta menulis naskah yang syarat makna. Karya-karya Usmar Ismail bukan hanya seni, tetapi juga dokumentasi perjalanan bangsa. Dari layar lebar, ia mewariskan semangat untuk menjadikan budaya sebagai kekuatan identitas Indonesia. Sobat Budayantara, semangat Usmar Ismail bukan hanya milik masa lalu, tetapi juga warisan berharga untuk generasi muda Indonesia hari ini. Dari dirinya, kita belajar bahwa seni bukan sekadar hiburan, melainkan jalan untuk memperkuat jati diri bangsa. Usmar menunjukkan keberanian untuk berkarya di tengah keterbatasan. Idealisme untuk menjadikan film sebagai cermin realitas, serta komitmen menjaga nilai budaya di era perubahan.
Bagi generasi muda, semangat Usmar adalah dorongan untuk berani bermimpi, berkarya dengan kejujuran, dan tidak melupakan akar tradisi. Bagi bangsa, warisannya adalah pengingat bahwa budaya adalah benteng sekaligus kekuatan dalam membangun peradaban. Usmar Ismail mengajarkan kita bahwa lewat seni, bangsa bisa berdiri tegak, dihargai, dan dikenang sepanjang masa. Sobat Budayantara, Anda bisa mengambil peran dari sekarang. Cukup berkomentar dengan komentar membangun, like, dan share. Dengan tindakan kecil ini Anda bisa menginspirasi generasi sekarang. Nah, tunggu episode berikutnya, kita bahas pendiri Les Bumi lainnya.